Janji pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Yahudi. Berbicara tentang bangsa Yahudi, membuat ingatan kita tertuju pada tingkah lakunya yang sering meremehkan bangsa lain. Kelakuan bangsa Yahudi ternyata bukan sekedar kebetulan, sebab Al-Quran telah menjelaskan tindak tanduk bangsa Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu, Bani Israel, akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan kamu pasti akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman kejahatan yang pertama dari kejahatan itu, kami mendatangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar. Lalu mereka mencarimu keluar masuk kampung ke seluruh negeri. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 4 hingga 5. Ayat tersebut turun di Mekah jauh sebelum kaum muslimin mempunyai kekuatan di Madinah. Dalam catatan sejarah, bangsa Yahudi telah berkali-kali mengalami kehancuran sebelum datangnya Islam. Keberadaan bangsa Yahudi pernah hampir punah oleh kekuatan Babilonia dan Roma. Hal ini terjadi sebelum Islam datang. Bangsa Yahudi melakukan kerusakan yang pertama setelah ayat tersebut turun. Kemudian disusul dengan penghancuran yang menimpa mereka tanpa menunggu waktu yang lama. Kehancuran oleh bangsa Yahudi yang pertama kali merupakan perjuangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 2. Pengusiran dan kehancuran bangsa Yahudi yang pertama kali mengakibatkan koloni-koloni mereka tersebar ke penjuru negeri. Janji kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Yahudi. Tak bisa dibantah bahwa kesombongan dan kerusakan yang lebih besar lagi kembali diulangi bangsa Yahudi. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. "Kemudian kami berikan giliran padamu untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak keturunan, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 6. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada Yahudi untuk mengalahkan orang-orang yang pernah mengusirnya, yaitu orang-orang yang pernah mengusir dan mengejar Yahudi keluar masuk negeri. Bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya dengan menduduki kembali negeri-negeri Syam dan Palestina. Yahudi juga mengalahkan pengaruh kaum muslimin di wilayah tersebut. Maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan janji kedua kepada Yahudi setelah kehancuran yang pertama kalinya. Hal ini terbukti dengan melimpahnya ekonomi maupun politik terhadap bangsa Yahudi Israel. Imigran Yahudi mengalir deras dari segala penjuru negeri ke bumi Palestina tanpa bisa dicegah kaum muslimin. Kekuatan ekonomi dan militer barat hampir seluruhnya berdiri di belakang Yahudi. Karenanya, kesombongan Yahudi pun meningkat hingga saat ini. Sejarah mencatatkan lembaran hitam kaum muslimin akibat ulah bangsa Yahudi. Janji ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehancuran Yahudi. Derita masyarakat Palestina akan penjajahan Israel membuat sedih umat Islam di seluruh penjuru negeri. Kekejian yang dilakukan Israel sesungguhnya hanya akan mempercepat datangnya siksaan dan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan di dalam Al-Quran.
Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyeramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 7. Dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memastikan akan lenyapnya bangsa Yahudi dari muka bumi. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberitahu kepada kaum muslimin akan memasuki kembali Masjidil Aqsa. Hal ini sebagaimana di masa pemerintahan Umar bin Khattab yang menaklukkan bumi Palestina. Dalam kitab Taurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memutuskan bahwa Bani Israel akan memasuki bumi yang diberkati, yaitu Palestina. Bahkan di sana, mereka akan mendirikan pemerintahan, tetapi kemudian mereka membuat kerusakan besar, sehingga menyebabkan Allah menghukum mereka dengan cara mengirim hamba-hambanya yang tangguh. Setelah kerajaan mereka binasa, mereka diusir dan dicerai-beraikan. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi." Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 21. Sahabat beriman, kita ketahui bahwa kaum muslimin saat ini memiliki jumlah yang amat besar. Akan tetapi, bagai buih di lautan yang mudah terombang-ambing oleh derasnya gelombang. Sementara itu, kualitaslah yang menjadi faktor penting dalam sebuah perjuangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 249. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.